Hai, kembali lagi dengan drama terbaru nih. Selamat menikmati review dramanya ya. Di pagi hari terlihat seorang wanita cantik bernama Gu Shishi yang terbangun karena sebuah panggilan telepon. Rupanya panggilan itu dari ibunya yang memintanya untuk turun ke tempat usaha laundry ibunya. Di sini terdapat sebuah keributan di tempat laundry ini, di mana terlihat seorang pelanggan marah-marah karena dia merasa pakaiannya dilecetkan. Dia meminta ganti rugi. Dia merasa dirugikan karena pakaian mahalnya ini sampai rusak. Sisi menghampiri ibunya dan berusaha membantu ibunya untuk meredakan emosi pelanggan ini. Sisi yang memang notabene seorang desainer yang memang sangat mengenal bahan, dia sadar kalau baju pelanggan ini adalah tiruan, bukan barang mahal seperti yang diomongkan oleh pelanggan itu. Sisi masih berusaha ingin mengganti rugi dengan menawarkan membuat ulang pakaian yang dirusakkan ini. Dia bahkan menawarkan bahan yang lebih bagus. Sang pelanggan merasa terhina karena dikatakan baju dia palsu. Pelanggan meminta ganti rugi yang sangat besar. Sisi kaget dengan harga ganti rugi yang disebutkan. Menurutnya harga ini tidak masuk akal. Jika bahan ini bahan mahal, kainnya tidak akan menyusut dan tidak gampang berubah warna. Sang pelanggan sudah merasa tertekan. Akhirnya dia berusaha memprovokasi pelanggan lainnya. Dia ingin melapor polisi. Sisi tidak takut. Dia minta pelanggan melaporkan saja. Palingan barangnya akan dicek di counter. Jika terbukti barang palsu, Shishi akan menuntutnya sebagai penipuan dan pemerasan. Pelanggan itu pun takut dan berniat pergi dengan muka kesal. Shishi masih membayar ganti rugi atas lecetnya baju palsu ini. Masalah pun selesai. Seperti drama-drama pada umumnya, kita diperkenalkan dengan seorang presiden muda yang menjadi pemeran utama prianya. Dia bernama Yin Shichen. Muda, kaya, sukses, serta narsis adalah karakter yang dimiliki Yin Shichen. Shichen sedang merencanakan sesuatu, di mana dia memiliki target untuk mendekati seorang perancang busana yang bernama Alex. Dia ingin melakukan kerjasama dengan produk Marry Me yang akan di-launching oleh Alex. Dia memikirkan berbagai cara. Dia meminta asistennya untuk mencari jasa titip dengan harga yang mahal. Asistennya malas dengar banyak bacotan dari bosnya tentang trik marketing. Dia pun langsung pergi meninggalkannya, karena dia tahu ini akan sangat panjang ceritanya. Di sini terdapat seorang gadis cantik Lin Xiaoya. Dia adalah sahabat terdekat Shishi. Mereka berdua merintis bisnis online dan just tip. Xiaoya sangat tahu kondisi keuangan dan situasi keluarga Shishi. Shishi yang sangat bersemangat hanya memikirkan bagaimana memperoleh uang dan dia sangat berharap suatu saat dia bisa mendapatkan orderan jasa titip dengan harga tinggi, supaya dia bisa memperoleh uang yang banyak. Rupanya di sisi lain Shichen sedang mengecek data-data just tip yang bisa digunakan. Dia melihat nama Shishi dan Mumu. Dia mencari tahu toko online Shishi dan Mumu ini. Shichen menemukan tokonya. Dia pun mengirim pesan Marry Me. Shishi tidak paham mengira dia diajak menikah. Setelah panjang lebar, mereka pun chat-chatan. Akhirnya Shichen mengatakan tujuan aslinya. Namun di sini mereka berdua menggunakan nama samaran. Jadi mereka tidak tahu nama asli masing-masing karena mereka menggunakan nama toko dan nama pelanggan. Di sini Shichen melakukan sebuah orderan. Shishi kaget melihat orderan Shichen. Dia pun meminta Shichen membayar 10% dulu sebagai deposit. Shichen tanpa ragu-ragu langsung melakukan orderan dan membayar sesuai permintaan Shishi. Shishi dan Xiaoya kaget melihat transferan itu. Shishi pun meminta Xiaoya segera menyiapkan data-data Alex. Shichen juga mencari tahu data-data Alex. Dia pun berkata kepada asistennya kalau dia sudah membantu memilih jasa titip sesuai data dari asistennya. Asistennya aneh. Namun asistennya berkata kalau ini adalah daftar just tip yang tidak boleh digunakan alias tidak bisa diandalkan. Shichen sudah terlanjur order. Dia tidak panik. Dia merasa kalaupun just tip itu bermasalah tinggal ajukan pengembalian dana saja. Xiaoya dan Shishi bersemangat mencari tahu dan mempelajari informasi Alex. Mereka sangat bersemangat dengan orderan besar dari Shichen ini. Di sini diperkenalkan salah satu karakter pria lagi yang bernama Shanke. Dia adalah teman Shichen. Dia selalu ingin bersaing dengan Shichen. Shichen malas meladeni dia, kecuali ada kesepakatan yang menguntungkan bagi dirinya, baru dia mau meladeninya. Asisten Shichen masuk membawa jenis jas yang harus digunakan di malam hari. Di sisi lain, Shishi juga bersama Xiaoya memilih pakaian yang harus digunakan dirinya pada acara Marry Me. Sahabat baik Shishi pun sampai menyewakan mobil untuk digunakan oleh Shishi. Hari H acara pun tiba.
Untungnya Xiaoya sudah menyediakan mobil untuk Shushu. Pas banget pada malam itu hujan deras. Saat dalam perjalanan ada sebuah mobil yang menyelip Shishi, sehingga Shishi menghindar. Namun di depan terdapat seorang pria yang sedang menunggu. Dia hampir menabrak pria itu. Shishi menghindar dan dia pun menghantam sebuah tiang listrik di jalanan. Shishi buru-buru keluar dan menghampiri pria yang hampir tertabrak itu. Pria itu berjongkok dan meringkuk di tepian jalan. Dia seperti ketakutan. Shishi bertanya kepada pria itu. Pria itu mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok Shishi adalah gadis kecil yang dulu juga pernah menyelamatkan dirinya. Keadaannya sama persis, sehingga membuat dirinya flashback dengan kejadian masa kecilnya. Pria ini bernama Mo Chushun. Mo Chushun berkata dia baik-baik saja dan memang Chushun sering mengalami pikiran aneh di saat hujan seperti ini. Chushun merasa agak tergesa-gesa karena dia harus segera tiba di acara Alex. Chushun melihat kondisi mobil Shishi sudah tidak bisa digunakan. Chushun menawarkan diri mengantar Shishi. Shishi tidak bisa menolak karena dia memang butuh. Akhirnya dia pun menumpang di mobil Chushun karena dia harus buru-buru ke lokasi acara Marry Me. Chushun sepanjang jalan terus memperhatikan Shishi karena dia merasa senang dia bisa menemukan orang yang memang selama ini dia cari-cari. Shishi pun tiba di lokasi acara. Shishi masih sempat memberikan kartu namanya kepada Chushun karena memang Chushun beralasan ingin memberitahukan Shishi jika mobilnya selesai diperbaiki. Shishi pun berjalan masuk. Shishi pun tiba di lokasi acara. Dia sempat menelpon seorang wanita cantik yang bernama Xu Wei. Awalnya mereka sudah janji untuk hadir di acara itu bersama-sama. Namun Xu Wei berkata dia tidak bisa hadir dan berangkat karena masalah cuaca. Padahal cuaca di Paris baik-baik saja. Alhasil Shishi harus hadir di acara itu sendirian. Dia pun memikirkan trik untuk mencari pasangan yang bisa menemaninya di acara itu. Di sini sebuah masalah terjadi, di mana Shishi lupa dengan undangannya. Dia tidak bisa masuk. Dia meninggalkan undangannya di mobil saat kecelakaan itu. Namun dia memikirkan sebuah cara. Dia melihat sesosok Shishi yang bisa dia manfaatkan untuk masuk. Dia pura-pura tidak sengaja menabrak Shishi. Dan undangan Shishi terjatuh. Alhasil dia melancarkan aksinya. Dia pun mengekor masuk saat Shishi diperiksa undangannya. Akhirnya dia berhasil ikut masuk. Shishi mengetahui Shishi mengekornya. Sampai-sampai Shishi memutarbalikkan badannya. Shishi pun buru-buru melangkah jauh dari Shishi. Saat Shishi menikmati acara ini, dia terlihat digoda oleh seorang pria. Akhirnya dia berusaha menghindar dengan cara mendekati Shishi kembali. Shishi dan Shishi akhirnya berbicara di sini. Meskipun isi pembicaraan mereka kurang baik, ya karena Shishi adalah pria kaya yang narsis, jadi dia mengeluarkan beberapa kata-kata narsisnya. Shishi pun memainkan sebuah trik. Shishi sudah terperangkap di permainan Shishi, namun dia masih tidak sadar. Shishi menjelaskan penampilan si pemilik acara yang bernama Alex. Shishi yang sudah melihat keberadaan Alex, dia pun menghampiri Alex. Shishi pun langsung bisa akrab dengan Alex. Dia memperoleh banyak informasi dari pembicaraannya dengan Shishi tadi. Hal inilah yang menyebabkan Alex cukup tertarik dengan Shishi. Namun tiba-tiba seorang petugas menghampiri Shishi. Dia bertanya soal undangan Shishi. Shishi pun bingung bagaimana menjelaskan. Dia berkata dia datang dengan seorang pendamping. Dia ditanya-tanya dan sangat terpojok. Shishi sulit menjelaskan karena memang dia masuk dengan cara yang tidak legal. Akhirnya Shishi dibawa pergi dan ditanya oleh petugas itu. Shishi pun akhirnya ingin menelpon sahabatnya. Namun Shishi tiba-tiba masuk. Shishi akhirnya tahu dalang yang membuat dia dipanggil oleh petugas ini. Shishi pun berusaha membuat sebuah kesepakatan dengan Shishi, di mana Shishi harus menjadi pendampingnya di acara ini. Karena Shishi berhasil membuat Alex memberikan kesan baik kepada Shishi. Shishi berkata dia akan membantu Shishi untuk tetap di acara ini, asalkan dia bisa bekerja sama dengan Shishi untuk mendekati Alex. Mau tidak mau Shishi harus ikutin, karena jika tidak dia akan ditangkap oleh petugas. Perkenalan keduanya ini benar-benar penuh dengan kesalahpahaman. Shishi berhasil menyelamatkan Shishi dari petugas itu. Dia pun meminta Shishi menggandeng tangannya. Dia memasangkan kalung di leher Shishi. Saat keduanya keluar, Alex pun bertemu dengan mereka. Alex pun mengira Shishi adalah pendamping presidir Shishi. Di sini Shishi dengan lancar menjalankan aksinya untuk melakukan kerjasama dengan Alex. Alex yang memang menyukai karakter Shishi, dan kebetulan dia melihat Shishi menggunakan kalung dari mendiang istri Alex, membuat Alex semakin yakin untuk kerjasama dengan perusahaan Shishi.
karena Alex adalah salah satu orang yang sangat menghargai cinta sejati dari sebuah pasangan. Tiba-tiba Alex ingin Shisha menjadi model gaun pengantinnya. Shisha memotong dan meminta cari model lain saja. Shisha sangat ingin melakukan hal itu. Namun Shisha berusaha keras memotong pembicaraan dan berkata jika Shisha sedang sakit. Dia pun segera membawa Shisha pergi. Shisha merasa urusan dia dengan Shisha sudah selesai. Dia melepaskan kalung yang digunakan Shisha dan meminta Shisha untuk segera pergi. Sebelum Shisha ditangkap kembali oleh petugas. Shisha tidak mau usaha dia sia-sia karena dia harus mendapatkan gaun Marry Me. Demi pelanggannya dia memikirkan segala cara bagaimanapun harus bisa mendekati Alex lagi. Shisha melihat Shisha bertingkah. Dia pun buru-buru menghampiri Shisha dan berkata kalungnya ada pada dirinya. Shisha mau tidak mau memasangkan kembali kalung itu. Alex pun mendekati pasangan ini. Shisha melancarkan aksinya untuk membeli gaun Marry Me. Alex dengan senang hati memberikan gaun itu untuk Shisha. Dia membuat janji. Shisha pun akhirnya berhasil. Shisha pun ingin pergi. Shisha mengajak Shisha berdansa. Shisha awalnya menolak, namun akhirnya dia mengikuti keinginan Shisha. Saat selesai berdansa, Shisha ingin pergi. Tiba-tiba kaki Shisha keseleo dan hampir terjatuh ke dalam kolam. Shisha melihat hal itu, dia pun menarik Shisha. Namun hal mengejutkan terjadi. Karena tarikan itu, keduanya malah tidak sengaja berciuman. Setelah jatuh di kolam, di sini Shisha bukannya khawatir dengan Shisha, dia malah sibuk membersihkan kalung itu. Alex sempat menghampiri keduanya. Dia pun berharap malam ini menjadi malam indah bagi keduanya. Karena ketidakakuran kedua orang ini, akhirnya Sissy mengembalikan jas Shisha dan mengembalikan kalung itu. Sissy berharap keduanya tidak bertemu lagi. Sissy yang pulang, dia pun menceritakan semua pengalamannya kepada Xiaoya. Xiaoya kaget orang yang rese itu adalah Shisha. Karena Xiaoya sangat mengetahui riwayat Shisha. Sissy kesal kalau Xiaoya justru memuji-muji Shisha. Sissy masih kesal dengan orang yang menyalip dia itu. Karena hal inilah dia menjadi tertimpa kesialan bertubi-tubi. Dia meminta Xiaoya mencari tahu orang tersebut. Sissy sempat menceritakan orang yang membantu Sissy. Xiaoya pun penasaran siapa orang tersebut. Namun Sissy tidak meminta kontak orang itu. Karena orang tersebut membawa mobil yang digunakan Sissy untuk diperbaiki. Namun Sissy berkata dia sudah memberikan kontaknya. Tidak lama orang tersebut mengirim pesan kepada Sissy dan berkata kalau mobil Sissy sudah selesai diperbaiki. Dia pun mengajak Sissy untuk ketemuan. FYI di sini Mo Chusun bukan hanya seorang pebisnis ya gengs. Dia juga seorang penulis komik yang bernama Nian Shi. Yang kebetulan Sissy juga sangat ngefans berat sama penulis komik yang bernama Nian Shi. Bahkan Sissy selalu mengikuti update tentang komik yang ditulis Nian Shi ini. Sedikit cerita tentang kehidupan keluarga Sissy. Di dalam rumah ini terdapat ayah dan neneknya yang super rese. Kedua orang ini selalu menyindir Sissy dan ibunya. Terutama neneknya yang selalu menganggap ibu dan Sissy adalah beban keluarga ayahnya. Ibunya dan Sissy malas meladeni sikap neneknya ini. Mereka pun selalu berusaha cuek dengan sindiran-sindiran ini. Tapi keluarga Sissy memang sangat rumit kalau sudah berhubungan dengan keuangan. Bahkan neneknya ingin Sissy dijodohkan dengan orang kaya. Namun Sissy menolak dan berkata kalau dia sudah memiliki pacar. Sissy pun meninggalkan mereka. Selanjutnya sesuai janji dengan Alex, Sissy menunggu Alex di lobi hotel. Alex pun melihat Sissy, dia menghampirinya. Di sini Sissy membahas soal gaun yang dia bahas pas malam acara itu. Namun Alex merasa aneh kenapa Sissy tidak tahu soal kerjasama Alex dan Shisha. Padahal keduanya adalah sepasang kekasih. Apalagi Shisha berkata kalau Sissy tidak bisa keluar karena sakit. Namun Sissy malah menemui Alex di lobi hotel. Mau tidak mau Sissy harus berakting dan ikut arus yang dibuat oleh Shisha. Akhirnya di sini Sissy gagal mendapatkan gaun Marry Me. Karena hak jual dan lain-lain sudah dipegang oleh Waimal yaitu perusahaan Shisha. Sissy mengunjungi Xiaoya dengan perasaan frustasi. Xiaoya pun merasa sedikit kesal. Ujung-ujungnya semua karena Shisha lagi. Di sini Xiaoya pun berkata kalau orang yang menyelip Sissy pada malam itu adalah mobil Shisha. Rasa kesal Sissy kepada Shisha bertambah berkali-kali lipat. Di sini Xiaoya juga berkata kalau Sissy terkenal. Sissy terkenal karena foto dirinya dan Shisha berciuman di acara itu tersebar di Weibo. Di sisi lain Shisha tidak merasa terganggu sama sekali dengan foto yang tersebar itu.
dia malah memberi nilai pada foto itu. Sichen adalah makhluk tercuek sedunia. Namun hal ini berbeda dengan Sishi. Sishi ditelepon oleh seorang yang bernama Cekang. Cekang adalah pacar Sishi. Dia meminta Sishi untuk mengambil semua barangnya dan telepon itu pun langsung ditutup. Sishi sangat sedih, dia pun merasa pacarnya ingin putus dengan dirinya. Tapi di sini terlihat Sichen tidak ingin berita ini ditarik. Dia merasa adanya berita ini membuatnya beriklan secara gratis. Selanjutnya terlihat Sichen dan Shangke pergi makan di sebuah kafe. Kebetulan Sishi dan Xiaoya ke kafe itu juga. Namun Sishi melihat Cekang malah suap-suapan dengan wanita lain. Sishi menghampiri mereka. Cekang masih berkata wanita ini adalah temannya. Cekang merasa dia tidak bersalah karena Sishi juga sedang heboh di internet dengan pria lain. Sishi sangat kesal Cekang lebih percaya berita di internet daripada dirinya. Padahal dia datang ke sini untuk menjelaskan semuanya. Namun dia melihat perselingkuhan Cekang. Akhirnya Sishi pun meminta putus. Sichen melihat kejadian itu pun sangat kaget melihat Sishi putus dengan pacarnya di tempat umum. Namun di sini Sichen mendengar Sishi ingin pergi ke sebuah bar bersama Xiaoya. Dia pun berniat untuk pergi ke bar itu juga. Dia mengajak Shangke untuk pergi. Sishi dan Xiaoya pergi ke bar untuk mabuk-mabukan. Sishi dan Xiaoya mabuk parah. Sishi pun berniat membeli makanan pedas. Dia keluar dari bar untuk membeli makanan itu. Sichen dan Shangke pun tiba di lokasi bar, di mana mereka berdua duduk di kursi yang barusan diduduki Xiaoya dan Sishi. Sishi kembali dengan makanan pedasnya. Dia duduk kembali. Dia melihat muka Sichen. Dia merasa dia sedang berhalusinasi, namun dia merasa dia salah melihat orang. Karena mabuk parah, dia melihat muka Sichen adalah muka Xiaoya. Dalam keadaan mabuk, Sishi pun menjelek-jelekan Sichen. Dia habis-habisan maki Sichen karena Sichen sudah merusak seluruh rencananya. Dia berteriak-teriak di bar. Sichen malu, dia pun menarik Sishi untuk turun. Akhirnya Sishi tumbang dan baring di atas badan Sichen. Karena sudah tidak sadarkan diri, mau tidak mau Sichen menelpon asistennya untuk menjemput mereka. Saat Sishi dibawa keluar, Sichen membantunya masuk ke dalam mobil. Sishi benar-benar sudah tidak sadar sama sekali. Sampai-sampai Sishi pun menarik Sichen dan mencium Sichen. Asistennya pun sampai kaget melihat kejadian ini. Sishi yang mabuk mengira Sichen adalah ayam. Sichen pun hanya bisa terbengong saja. Dia meminta asistennya untuk tidak membocorkan hal ini. Saat Sichen ingin membantu memasangkan sabuk pengaman, Sishi melantur yang aneh-aneh. Bahkan dia menekan-nekan tubuh Sichen. Sishi mengira dia sedang di dalam taksi. Sichen hanya bisa pasrah dengan keadaan mabuk Sishi ini. Keesokannya Sishi bangun melihat ibunya beres-beres. Rupanya ayahnya bertingkah lagi. Dia menggunakan uang cicilan bayar rumah untuk investasi. Sishi meminta ibunya bersabar, dia akan membantu membayar uang sewa, asalkan dia berhasil menyelesaikan orderan dalam jumlah besar ini. Selanjutnya Sishi yang sudah membuat janji dengan Chusun, mereka pun bertemu di sebuah restoran. Di sini Chusun berusaha membuat Sishi ingat kepada dirinya, dan akhirnya Sishi tahu siapa Mo Chusun ini. Chusun menyerahkan nota perbaikan mobil Sishi. Sishi ingin membayar namun dengan menyicil. Chusun tidak mau Sishi membayarnya. Namun Sishi tidak mau menerimanya dengan cuma-cuma saja. Keduanya membuat kesepakatan di mana Chusun meminta Sishi menjadi guru melukisnya. Sishi pun setuju dan membuat surat perjanjian dengan Chusun. Di sini terlihat Sishi pergi mengunjungi sebuah perusahaan. Rupanya itu adalah perusahaan Sichen. Dia pun bertanya dengan beberapa orang, namun tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya Sishi menuju ke resepsionis. Dia pun ingin bertemu Sichen. Sayangnya Sishi tidak membuat janji, jadi tidak bisa diizinkan bertemu sama Sichen. Tapi salah satu karyawan sadar kalau Sishi adalah wanita yang digosipkan dengan bosnya. Akhirnya Sishi pun dibawa ke ruang tunggu. Saat menunggu, Sishi melihat sesosok wanita cantik berjalan ke dalam ruangan Sichen. Saat keluar ruangan, Sichen juga masih mengantar dengan senyuman dan menunjukkan keakraban keduanya. Sampai-sampai hal ini menjadi bahan pembicaraan karyawan lainnya karena Sichen bersikap sopan dengan seorang wanita. Lucunya Sishi pun mengikuti cara wanita itu masuk ke dalam ruangan. Tapi kedatangan Sishi tidak disambut sama sekali, malah dicuekin habis-habisan. Masih seperti di awal, keduanya masih membahas perebutan gaun pengantin yang dirancang Alex itu. Sichen di sini menunjukkan sisi narsisnya. Sishi sangat kesal setiap ucapan yang dilontarkan Sichen sangat menyakitkan hati. Sishi meminta Sichen membersihkan namanya di internet supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sichen tidak mau karena hal ini akan merugikan dirinya.
Dia pun berkata, siapa yang akan tanggung jawab jika Alex tahu mereka sedang berbohong? Susu merasa Suchan ini kejam dan sombong, tidak memiliki empati sama sekali. Di sini terlihat seorang wanita keluar dari mobilnya. Dia adalah Shuwei. Shuwei menjadi pusat perhatian. Dia pun dengan gampang bisa memasuki ruangan Suchan. Di dalam ruangan masih ada Suchan dan Sisi yang berdebat. Suchan tiba-tiba mengeluarkan ponsel dan melakukan selfie. Susu semakin kesal dan ingin mengambil gelas. Suchan menahan tangan Sisi. Sisi beralasan ingin minum, namun kecanggungan terjadi karena minuman itu adalah minuman Suchan. Karena panik, Sisi pun ingin pergi. Namun dia menginjak tali sepatunya dan hampir terjatuh. Dia kembali ditangkap oleh Suchan. Keduanya pun terjatuh di atas sofa. Sisi tiba-tiba menutup mulutnya dan berkata Suchan itu mesum. Suchan tidak terima dikatakan sebagai orang mesum. Dia pun kembali membuat Sisi ingat tentang ciuman semalam. Asisten Suchan masuk dan melihat adegan itu, dia pun buru-buru keluar. Sisi pun ingin segera pergi, namun dia mengeluarkan secari kertas tagihan soal kecelakaan mobil Susu semalam. Namun Suchan mengira Sisi penggila uang dan ingin menipunya. Susu sangat kesal dengan setiap ucapan Suchan. Dia pun pergi dengan muka yang super kesal. Di sini terlihat Siwei menghampiri Suchan. Keduanya akrab karena mereka berdua adalah teman masa kecil. Cuma di sini terlihat jika Siwei menyukai Suchan. Suchan memang pria cuek. Bahkan sama Siwei juga dia bersikap cuek. Padahal Siwei datang jauh-jauh membawa hadiah dan memberitahukan jika dia tidak akan pergi lagi. Tapi respon Suchan sepertinya biasa saja, tidak ada excited sama sekali. Di sisi lain terlihat Sisi menghampiri Alex. Dia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan gaun Marry Me. Dia sampai memainkan peran kalau dia ingin memberikan surprise kepada Suchan dan lain-lain. Alex terharu mendengar cerita Susu. Dia pun berkata akan memberikan gaun pengantin buatan Alex yang lainnya untuk dijual ke Susu. Susu sangat senang akhirnya dia berhasil membujuk Alex dengan kisah yang dibuat oleh dirinya ini. Alex yang polos pun hanya bisa mendoakan hubungan Susu dan Suchan. Saat di rumah, Susu mengirim pesan kepada pelanggannya, namun sang pelanggan adalah Suchan. Suchan merasa yakin jika perusahaannya sudah bekerja sama dengan Marry Me, jadi tidak mungkin gaun Marry Me bisa dijual lagi. Jadi Suchan menganggap just tip Sisi ini sedang melakukan penipuan. Keduanya pun saling membalas pesan. Alhasil Suchan meminta untuk uang dan barang diserahkan bersama. Jika tidak, dia akan membatalkan pesanan. Susu pun kesal sekali dengan syarat yang dibuat. Tapi Susu hanya bisa menyetujuinya saja. Susu pun menelpon Xiaoya. Dia menceritakan syarat-syarat yang diinginkan pelanggan mereka. Susu yang memang sudah berhasil mendapatkan persetujuan untuk sampel gaun Marry Me kebingungan. Bagaimana membeli gaun Marry Me yang mahal karena dia tidak punya biaya. Sedangkan Suchan maunya barang dan uang diberikan bersamaan. Xiaoya pun berniat menggunakan uangnya dulu. Dia berpikir kalau sudah cair uangnya pasti akan kembali. Susu sangat beruntung punya sahabat seperti Xiaoya. Keesokan harinya, Susu pergi memenuhi janjinya untuk mengajari Chusun menggambar. Chusun yang memang menyukai Susu tidak mendengarkan penjelasan Susu. Dia justru memandang muka Susu terus dengan seksama. Bahkan Susu sampai aneh melihat tatapan Chusun. Dia meminta Chusun melihat ke apel yang dipegang dirinya, bukan muka Susu. Di sini Susu memang polos banget. Dia tidak sadar kalau Chusun adalah pelukis komik yang handal. Suchan terlihat hadir ke sebuah acara peluncuran atau pengumuman kerjasama Y Mall dengan Marry Me. Asisten Suchan bertanya soal just tip dan lain-lain. Namun Suchan merasa dia ditipu. Dia meminta asistennya untuk mengurus semua ini. Bagaimana nasib just tipnya Sisi ya? Alex datang menghampiri Suchan. Dia pun bertanya soal keberadaan Susu. Suchan pun membuat beberapa alasan. Di sini Alex siap naik ke atas panggung untuk berbicara, di mana dia menyampaikan beberapa patah kata. Namun saat sesi tanya jawab, ada seorang wartawan bertanya soal sampel gaun Marry Me yang dibuat Alex. Alex menjawab kalau gaun itu dia siapkan untuk calon pengantinnya Yin Suchan, yaitu Nona Ku Shishi. Suchan shock dengan ucapan Alex. Asisten dan Shangka juga kaget mendengar hal ini. Sang asisten bertanya apa yang harus dilakukan. Suchan pun memikirkan cara dadakan, di mana dia menikmati dan tersenyum saja dengan pengumuman ini. Di sisi lain, Susu memenuhi permintaan neneknya untuk merayakan ulang tahun di restoran hotel. Saat ingin melakukan pembayaran, namun Susu terkena cas karena perabotan dari restoran itu ada yang hilang. Susu pun menghampiri keluarga mereka dan bertanya soal piring serta sendok yang hilang itu. Dia masih bertanya dengan sopan.
Namun si nenek rese ini malah memarahi Sisi. Dia berkata Sisi memfitnah keluarga neneknya. Sisi pun sudah tidak bisa berdebat, dia meminta pihak hotel untuk lapor polisi saja. Ekspresi ibu-ibu ini langsung mendadak panik. Namun dia masih tidak ingin mengaku dan meminta Sisi membayar jalur damai saja. Ayah Sisi juga malah ikut-ikutan membantu bibinya berbicara. Sisi semakin kesal. Sisi tetap ngotot mau lapor polisi. Chusun pun sedang berada di restoran itu juga. Dia pun menghampiri Sisi. Di sini Chusun ingin membantu Sisi dengan membayar biaya cas atas kehilangan barang itu. Chusun sempat berkata jika tertangkap orang itu akan dihukum secara mengenaskan. Sisi paham dengan kode Chusun. Dia semakin bersemangat untuk melaporkan hal ini ke polisi. Chusun juga berkata pasal-pasal yang akan diterima. Si bibi akhirnya mengeluarkan piring dan sendok itu. Dia menyalahkan anak kecil yang menaruh di tasnya. Masalah pun selesai. Chusun ingin mentraktir nenek Sisi. Sisi berusaha menolak dan ingin membayar. Namun Suchon tiba-tiba datang dan menarik Sisi. Dia ingin mendengar penjelasan tentang calon istri yang sedang heboh ini. Sisi pun paham maksud Suchon. Dia pun ikut Suchon pergi. Keduanya bukan berbicara baik-baik, malah berdebat terus-menerus. Bahkan mereka saling menyindir satu sama lain. Mereka juga sampai menyebutkan kata-kata calon istri dan calon suami. Tiba-tiba ponsel Sisi berdering, dia pun mengangkat telepon itu. Rupanya Xiaoya mengabarkan jika orderan gaun Marry Me mereka sudah dibatalkan. Sisi meminta alamat pembeli itu. Xiaoya berkata orang itu ada di pusat Y Mall. Kebetulan Sisi sedang bersama Suchon, dia pun bertanya kepada Suchon nickname pembeli itu. Suchon pun akhirnya tahu jika Sisi adalah just tip yang dianggap dia adalah sebagai seorang penipu. Sisi kesal dikatakan penipu. Sisi pun akhirnya tahu siapa mimpi gadis berjalan itu. Dia merasa Suchon sangat narsis sekali. Dia menganggap Suchon adalah presidir yang kurang kerjaan sampai mengecek trending topiknya sendiri di internet. Asisten Suchon datang dan memberikan kabar jika grup Wenye juga ingin menargetkan Alex untuk kerjasama Enjoy. Dia menjelaskan ke Suchon sepertinya Alex tertarik dengan Sisi. Suchon pun memikirkan sebuah ide gila lagi untuk memperoleh kerjasama dengan Alex untuk produk Enjoy. Dia kembali mengajak Sisi untuk terus berakting. Dia akan mengembalikan deposit Sisi yang hangus dan membayar lebih lagi soal jasa Sisi. Sisi memang ingin meminta kembali deposit itu. Namun dia menolak soal bayaran karena dia merasa juga hal ini adalah tanggung jawabnya juga. Karena sudah membuat masalah ini menjadi rumit bagi Suchon. Sisi meminta setelah selesai semua ini mereka jangan bertemu lagi. Suchon tentu saja setuju. Dia pun masih melontarkan kata-kata cukup menyakitkan. Tiba-tiba Suchon mendekati diri ke Sisi. Benar-benar sangat dekat. Sisi sampai bingung apa yang dilakukan Suchon. Suchon berkata kalau dia ingin membuat Sisi terbiasa dengan tatapannya supaya tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya Sisi pun diminta untuk mempelajari informasi lengkap tentang Suchon supaya paham tentang profil pribadi Suchon. Suchon juga mempelajari informasi mengenai Sisi. Suchon menambahkan permintaan pertemanan namun ditolak. Tapi Suchon memiliki the power of ancaman. Jadi Sisi tidak bisa menolak permintaan Suchon. Suchon bahkan mengancam jika Sisi melakukan kesalahan di depan Alex, dia akan memotong uang Sisi. Sungguh kejam ya Suchon. Di sini terlihat asisten dan Suchon berbicara rencana mereka. Namun Suchon meminta asistennya menyelidiki tentang Chusun. Tapi di sini mereka tidak bisa memperoleh banyak informasi karena Chusun sedikit misterius. Asisten juga berkata kalau Alex lebih suka orang yang berperasaan dan romantis. Suchon pun mengeluarkan gerakan aneh di mana dia berkata kalau dia sekarang bukanlah seorang pebisnis, tapi seorang yang berperasaan dan romantis. Pokoknya dia totalitas harus berubah demi kelancaran kerjasamanya dengan Alex deh. Di sini terlihat Alex melakukan pertemuan dengan Chusun. Chusun menyerahkan proposal kerjasama, tapi Alex mau mempertimbangkannya lagi. Alex tidak ingin sembarangan menyerahkan Enjoy kepada orang lain. Dia sangat pemilih. Tapi di sisi lain Sisi dan Suchon berada di sebuah villa Suchon. Sisi menggunakan gaun pengantin buatan Alex. Dia pun didandan dengan sangat cantik, membuat Suchon sedikit terpukau dengan kecantikan Sisi. Alex pun tiba. Alex memuji kecantikan Sisi saat menggunakan gaun itu. Seperti biasa, Suchon harus totalitas dalam aktingnya. Pemotretan pun dimulai, di mana Sisi mengeluarkan beberapa pose. Hal ini membuat Suchon terpukau. Dia terus memandang ke arah Sisi yang super cantik ini. Alex merasa Suchon sangat beruntung. Suchon tidak melewatkan kata-kata dari Alex ini. Dia pun berakting lagi dengan kata-kata romantisnya demi menarik hati Alex. Di sini Suchon hampir berhasil membujuk Alex. Namun Alex memberikan sebuah persyaratan, di mana persyaratan itu meminta Sisi dan Suchon untuk foto bersama.
Suchan tanpa ragu menyetujui permintaan Alex. Dia menghampiri Susu, dia pun menatap Susu dengan seksama. Suchan sedikit lagi pun berhasil melakukan kerjasama dengan produk Alex. Akting pun berakhir dengan Alex pergi. Suchan merasa karena kinerja Susu yang bagus, dia pun menawarkan diri untuk mentraktir Susu makan. Susu menolak dan meminta Suchan untuk menjauh darinya. Suchan bahkan menawarkan diri untuk mengantar Susu karena di daerah ini susah untuk memperoleh taksi. Susu masih menolak. Akhirnya Sisi berjalan cukup jauh dan masih tidak memperoleh taksi. Dia terlihat kecapean. Namun mobil Suchan lewat. Dia ingin meminta bantuan. Suchan sengaja melewatinya, tapi Suchan akhirnya memberhentikan mobilnya dan menghampiri Susu. Susu masih menolak tawaran Suchan. Suchan malas berdebat, dia pun memaksa Susu untuk masuk. Susu kaget di dalam mobil itu terdapat sepasang sepatu untuk digunakan oleh Susu. Keduanya pun tiba di restoran. Setelah selesai makan, Susu ingin pergi. Tiba-tiba Suchan menyerahkan sebuah cek untuk ditulis oleh Susu. Dia membebaskan Susu untuk menulis berapapun untuk bayaran kerja Susu hari ini. Namun Susu berkata dia tidak akan melakukan itu. Suchan mengeluarkan kata-kata kasarnya lagi. Dia menganggap semua wanita sama saja. Semuanya gila uang. Susu kesal, Suchan menganggapnya seperti itu. Karena terlalu kesal, Susu sampai melemparkan air ke muka Suchan. Hal ini malah dipotret oleh seseorang. Suchan pun menemui asistennya. Rupanya Suchan sengaja melakukan hal ini. Dia berusaha bersikap kasar, takutnya Susu jatuh cinta pada dirinya. Selanjutnya Suchan mendapatkan kabar baru, di mana Alex memberikan syarat kerjasamanya. Suchan harus menikah selama 3 bulan dengan Susu, baru hak otorisasi sepenuhnya milik Waimal. Suchan kaget dengan syarat ini. Jadi dia harus menikah dengan Susu untuk memperoleh kerjasama ini. Mau tidak mau Suchan harus pergi menemui Susu lagi. Susu kesal, dia kan sudah berkata untuk tidak bertemu lagi. Suchan malah mengajaknya menikah. Saat mengucapkan kata-kata ajakan menikah, Sisi merasa apa yang diucapkan Suchan ini sangat gila dan tidak masuk akal. Suchan memikirkan sebuah cara. Dia mengirim gaun pengantin ke rumah Susu. Dia pun meminta salah satu orang untuk berbicara dengan Susu, mengabarkan jika gaun tidak bisa dikembalikan dan segera meminta pelunasan. Jika tidak dilunaskan dalam 3 hari, maka Susu akan dituntut karena melanggar kontrak. Rencana busuk Suchan pun dimulai. Susu kebingungan bagaimana menyelesaikan hal ini karena dia benar-benar sedang bermasalah soal keuangan. Susu sampai ingin meminjam uang kepada beberapa temannya, namun temannya tidak ada satupun yang bisa bantu dirinya. Ujung-ujungnya dia kepikiran soal Chusun. Xiaoya juga menganjurkan Susu untuk meminta bantuan Chusun. Namun saat Susu mencoba menghubungi Chusun, rupanya ponsel Chusun tidak bisa dihubungi sama sekali. Susu pun kembali frustasi bagaimana dengan pembayaran gaun ini ya. Susu terlihat sedang membantu di tempat laundry ibunya. Shiwei datang mengunjungi dirinya. Susu tidak begitu kenal dengan Shiwei ini. Tanpa banyak basa-basi, Shiwei meminta Susu untuk tidak mengganggu Suchan. Intinya di sini Shiwei meminta Sisi menjauh dari Suchan. Karena Shiwei merasa dirinya dan Suchan lah yang cocok untuk bersama. Bukannya bersama Susu yang dianggap Shiwei tidak selevel dengan Suchan. Suchan menunggu panggilan dari Susu. Sudah 3 hari masih belum ada kabar. Detik-detik terakhir Sisi pun akhirnya menelpon. Mereka pun bertemu dan membahas kawin kontrak yang akan mereka lakukan. Suchan menjelaskan maksud dirinya dari kawin kontrak ini. Di sini Suchan juga menjabarkan bayaran yang akan diterima Susu. Mereka hanya akan menikah selama 3 bulan. Setelah itu mereka akan bercerai. Semua planning sudah disusun rapi oleh Suchan. Susu awalnya menolak keras. Dia tidak mau tanda tangan surat kontrak ini. Namun dia mendapat ancaman. Jika Susu tidak menandatangani surat kontrak ini, seluruh kerugian Waimal harus ditanggung oleh Susu. Mulai dari usaha ibunya sampai usaha Xiaoya akan disita oleh Waimal. Mendengar hal itu, Susu semakin kesal. Rasanya dia ingin menonjok muka Suchan. Tapi dia urungkan niatnya. Ujung-ujungnya Susu hanya bisa mengambil ballpointnya. Tapi di sini Susu meminta tambahan 3 syarat lagi. 1. Jangan mengganggu hidup dan pekerjaan dan kamar pun harus terpisah. 2. Meminta jam kerja sesuai jam pada umumnya yaitu 8 jam. 3. Hanya hubungan suami istri. Tidak boleh ada perasaan satu sama lain. Suchan mengeluarkan muka julidnya dan merasa Susu terlalu percaya diri. Suchan tanpa ragu menyetujui syarat-syarat dari Susu. Susu pun menandatangani surat kontrak itu. Namun Suchan berkata, jika Susu melanggar kontrak, Susu harus membayar seluruh kompensasi sesuai kontrak.
Suchan memberitahukan ayahnya. Begitu pula dengan Sese yang mengabarkan hal ini kepada keluarganya. Ayah Suchan kesal dan menolak. Namun sudah dijelaskan oleh Suchan, ayahnya pun paham maksud dan tujuan anaknya. Namun berbeda dengan keluarga Sese awalnya menentang. Apalagi neneknya ini yang super banyak bacot banget. Namun pada saat asisten Suchan membawa banyak sekali mahar dan hadiah, neneknya langsung anteng aja menyetujui semua itu. Intinya ayah dan neneknya Sese ini sangat gila uang deh. Akhirnya tiba di mana Sese harus mencoba gaun pengantin ini. Xiaoya membantu Sese untuk melihat-lihat gaun pengantin tersebut. Sese dan Xiaoya kagum dengan detail gaun itu. Suchan dan asistennya datang. Seperti biasa, Suchan sedikit pamer gitu. Setelah membahas soal pembelian gaun, Sese sadar pengirim dan penelpon soal gaun yang diterima hanyalah buatan dari Suchan. Intinya Sisi sadar kalau dia sedang dipermainkan oleh Suchan. Suchan pura-pura bego dan tidak tahu apapun. Sese kesal, dia ingin menjelaskan semuanya dengan Alex. Suchan tidak melarangnya sama sekali, dia membiarkan Sese melakukannya. Yang penting Sese harus siap dengan kompensasi yang harus dibayar. Sese tidak bisa berkata apa-apa dan hanya mengambil gaun pengantinnya saja untuk digunakan. Setelah selesai menggunakan gaun pengantin itu, Suchan terdiam sekali lagi melihat kecantikan Sese menggunakan gaun pengantin. Dia tertegun sejenak. Sese pun dengan santai dan cuek duduk di kursi dan berusaha menggunakan heelsnya. Namun Sese kesulitan menggunakan heels itu di kakinya. Akhirnya Suchan pun membantu Sese menggunakan heels itu. Suchan berkata, semoga kau suka dengan acara pernikahan besok. Sisi merasa, apa pentingnya suka atau tidak suka? Suchan merasa kamu suka atau tidak suka itu tidak penting. Yang penting, Nyonya Yin suka atau tidak acara besok. Sese harus siap jadi Nyonya Yin selama 3 bulan ini. Sangka mengunjungi rumah Suchan, dia kaget melihat berita besok Suchan harus menikah. Dia heboh karena sebagai sahabat tidak tahu sama sekali tentang berita ini, malah taunya dari kabar berita. Shuwei juga datang berkunjung. Dia pun bertanya soal pernikahan ini. Suchan tidak mau banyak menjelaskan. Suchan merasa mungkin ini adalah takdir. Singkat, padat, dan jelas ucapan Suchan. Mereka berdua pun tidak bisa berkata apa-apa kalau Suchan sudah seperti ini. Mereka hanya bisa menerima saja berita pernikahan dadakan dari Suchan ini. Hari H pernikahan digelar, di mana ada seorang nenek datang ke acara itu. Rupanya itu adalah neneknya Suchan. Neneknya bertanya dengan muka serius, apakah Suchan serius menikahi wanita ini? Pertanyaan ini dilontarkan 2 kali oleh neneknya. Suchan dengan tegas berkata, dia yakin. Neneknya pun tersenyum dan mengancungkan jempol. Neneknya merasa Sese sangat cantik. Dia meminta Sese untuk mengadu pada dirinya jika Suchan berani menganiaya dirinya. Neneknya pun pergi meninggalkan mereka. Rupanya di sini juga ada kehadiran Shuwei. Shuwei berkedok. Dia berpura-pura datang mengucapkan selamat atas pernikahan Suchan. Namun dia terus menatap sinis kepada Sese. Dia pun mendekatkan diri kepada Sese dan sedikit mengancam Sese. Sese sedikit bingung dengan keadaan ini. Dia bertanya, sepertinya di dalam kontrak kita tidak ada berurusan dengan persaingan cinta. Suchan bertanya, sejak kapan kau mencintaiku? Selama kau tidak mencintaiku, tidak ada yang namanya persaingan cinta. Sisi merasa hal ini masuk akal juga. Suchan dibuat sekali lagi tertegun di mana dia melihat ke arah Sese dengan seksama. Dia melihat kecantikan Sese dibalur dengan gaun pengantinnya. Sese sangat bersinar dan menjadi pusat perhatian karena dirinya terlihat anggun saat berjalan masuk menuju altar pernikahan. Keduanya pun melangsungkan pernikahan ini. Meskipun nikah kontrak, mereka tetap harus melakukan upacara pernikahan pada umumnya, seperti mengucap sumpah dan bertukar cincin satu sama lain. Puncak keromantisan yaitu ciuman, di mana kedua mempelai ini diminta melakukan wedding kiss. Sisi terlihat agak panik dan ingin menolak. Sisi merasa Suchan ingin mengambil keuntungan, namun Suchan merasa Sisi lah yang mengambil keuntungan. Suchan pun memegang leher Sisi dan menutup bibirnya Sisi menggunakan jempolnya. Dia pun mencium Sisi. Keduanya tidak berciuman secara langsung. Para hadirin bertepuk tangan dengan wedding kiss ini. Sisi tidak tahu rencana dadakan Suchan ini. Dia meminta lain kali Suchan harus memberitahukan dirinya dulu. Suchan merasa dia adalah bos, jadi Sisi hanya perlu mengikutinya saja. Suchan menjelaskan pekerjaan pertama Sisi adalah bersosialisasi. Jamuan makan setelah pernikahan dilakukan, di mana Sisi banyak minum dan berusaha bersosialisasi dengan para hadirin. Suchan meminta Sisi jangan banyak minum. Sisi menolak. Dia takut kalau dia tidak mabuk, dia akan kabur dari pernikahan ini. Namun di sisi lain, rupanya Suchan mendapatkan surat dari ibu Sisi.
yang berisikan meminta Suchen untuk menjaga Susu. Dia menyerahkan Susu kepada Suchen. Ibunya pun menjelaskan kebiasaan-kebiasaan Susu saat sedih. Dia pun berkata kalau Susu adalah seorang pekerja keras. Dia sangat mencintai dunia desainer. Dia berharap Suchen tetap mendukung mimpinya ini. Suchen melihat Susu minum sangat banyak dan sudah terlihat mabuk. Susu akhirnya mabuk dan terkapar di kamar. Suchen awalnya meminta bantuan asistennya untuk mengurus Susu, namun asistennya malas menjawab dan meninggalkan Suchen dan Susu. Suchen pun hanya bisa diam melihat Susu yang mabuk dan hampir muntah. Dia ingin menyerahkan sapu tangan, namun tiba-tiba Susu bengong dan menangis. Susu mengeluh soal pernikahannya. Susu padahal mengharapkan nikah dengan orang yang dia cintai, namun ternyata pernikahannya harus pernikahan kontrak. Suchen bertanya, "Apakah kau sangat membenciku?" Susu tanpa ragu berkata, "Ya, aku sangat membencimu." Susu pun memaki-maki Suchen. Tapi Suchen tiba-tiba berkata, dia sangat iri dengan Susu. Dia iri Susu bisa menangis, bisa membuat keributan, bisa mengeluh. Sedangkan dirinya tidak bisa, bahkan dia lupa kapan terakhir kali dirinya menangis. Hidup Suchen juga sangat keras. Susu pun terdiam dan tertidur. Suchen memanggil-manggil Susu, tiba-tiba Susu menarik Suchen. Suchen jatuh di atas tubuh Susu. Dan Susu yang sudah mabuk parah memeluk Suchen dan mencium kening Suchen sambil ngigau. Sisi terbangun dari tidurnya. Saat terbangun dia langsung panik. Suchen masuk ke kamar. Dia menceritakan apa yang dilakukan Sisi semalam. Dia berkata Sisi tidak membiarkan dia pergi sama sekali. Sampai-sampai Suchen mengambil beberapa guling untuk dipeluk sama Sisi. Dia meminta Sisi untuk bersiap-siap karena dia ingin membawa Sisi mengelilingi rumahnya. Setelah selesai berkeliling rumah, Sisi sempat penasaran di mana Suchen semalam tidur. Suchen pun berkata dia tidur di ruang baca. Sisi langsung lega. Sisi pun bertanya dia kedepannya harus tidur di mana. Suchen menjelaskan jika mereka tidur di kamar terpisah, takutnya akan ketahuan. Akhirnya Suchen berkata jika mereka akan tidur di kamar yang sama. Sisi sempat kaget. Namun Suchen membawa Sisi ke ruang pakaian. Jadi Sisi akan tidur di kamar ini selama masa kontrak. Sisi pun menerima dengan senang hati. Asalkan dia tidak perlu seranjang dengan Yin Suchen. Shiwei yang memang menyukai Suchen mencari tahu kedekatan Suchen dan Sisi. Dia bertanya dengan Shangke. Shangke cuma bisa cerita dikit dan memperlihatkan masalah Sisi bersama mantan pacarnya yang memang dipotret oleh Shangke. Shiwei sepertinya memikirkan rencana busuk. Suchen yang melihat foto pernikahan Sisi pun ikutan patah hati karena dia baru bertemu wanita yang dia sukai dari kecil, malah dapat kabar dia menikah dengan Suchen. Sisi yang sudah bersiap untuk tidur, dia melihat sekeliling kamar pakaian Suchen. Dia merasa Suchen adalah seorang presidir yang sangat narsis karena memajang fotonya sendiri dengan ukuran gede di ruangan ini. Dia juga merasa Suchen sangat menyia-nyiakan ruangan. Tiba-tiba Suchen masuk ke dalam keadaan menggunakan handuk. Susu kaget dan sontak menutup matanya. Suchen juga auto kaget. Suchen lupa jika Susu menjadi penghuni ruangan ini. Dia pun pergi. Susu tidak mau banyak berpikir, dia pun bersiap untuk tidur bersama tanaman kesayangannya itu. Dia mematikan lampu ruangan. Namun saat bersiap tidur, Susu merasa tidak tenang. Apalagi dia melihat bayangan lewat di jendela dan terdengar suara aneh. Susu langsung keluar ruangan. Rupanya suara itu dari Suchen yang sedang berolahraga. Susu protes karena Suchen terlalu berisik dan mengganggu tidur orang lain. Suchen yang memang insomnia, dia berkata ini adalah caranya untuk tidur. Keduanya memang tidak akur sama sekali. Suchen meminta Sisi untuk tidak membayangkan bentuk badannya untuk hal yang aneh. Sisi tiba-tiba tertawa dengan isi pikiran Suchen. Suchen tidak senang langsung mendekatkan diri kepada Susu. Susu pun mundur perlahan. Suchen semakin mendekat. Tapi akhirnya Suchen mengalah dan ingin tidur di ruang baca saja. Susu yang memang sedikit parno karena kejadian di ruang pakaian tadi, dia pun beralasan kalau mereka baru menikah. Jadi tidak baik tidur terpisah. Takut ketahuan kalau keduanya nikah kontrak. Akhirnya Sisi menyarankan mereka tidur di kamar yang sama saja, tapi tidur masing-masing. Suchen pun setuju. Suchen menunjuk ke satu tempat untuk ditiduri. Sisi tidak mau. Dia pun lompat ke atas ranjang. Suchen mendekatkan diri lagi kepada Susu. Susu meminta Suchen untuk tidak melakukan hal ini, atau dia akan menuntut Suchen. Suchen merasa ini kamarnya, ranjang ini juga miliknya. Dia menggendong Susu dan memindahkan Susu di tempat tidurnya. Susu semakin kesal, dia merasa Suchen sangat kejam. Akhirnya mereka membaca buku saja. Susu membaca dengan mengeluarkan suara. Suchen protes kalau Susu sangat berisik. Susu berkata kalau dia membaca memang harus mengeluarkan suara.
Suchan merasa Sisi seperti anak SD saja. Namun karena suara bacaan Sisi ini, Suchan malah jadi tertidur pulas. Sisi berkata, apanya yang insomnia, malahan bisa langsung tertidur pulas. Sisi yang memang memiliki hati nurani, dia pun mendekati Suchan. Dia merapikan selimut Suchan. Keesokan paginya, Suchan terbangun. Dia melihat jam, sangat kaget kalau dia ketiduran. Susu mendengar Suchan sangat berisik. Dia mengatakan kamu itu bukan insomnia, tapi bisa tidur dalam sekejap lebih tepatnya. Suchan yakin dia menderita insomnia. Akhirnya Suchan meminta Sisi untuk terus membacakan buku setiap malam untuk dirinya. Susu yang masih belum gimana sadar jadi agak bingung dengan apa yang diminta Suchan. Asisten Suchan aneh melihat Suchan bangun tidur tidak seperti biasanya. Suchan menceritakan apa yang terjadi. Asistennya sampai berpikir kalau bosnya ini jadi beneran tertarik dengan Susu. Suchan tidak terima akan ucapan asistennya. Susu yang kurang tidur akhirnya tiduran di tempat Xiaoya. Namun Xiaoya memberikan informasi jika toko online mereka telah terblokir selama 3 bulan. Susu kaget sebenarnya apa yang terjadi. Xiaoya berkata toko mereka terkena pelanggaran karena dianggap menjual barang khayalan. Susu bingung harus makan apa dia ke depannya. Karena mata pencaharian dia adalah di online shop ini. Xiaoya merasa harusnya Susu tenang karena dia adalah Nyonya Yin. Sedangkan Xiaoya yang harus bingung gimana menghasilkan uang. Karena kata-kata Nyonya Yin ini, Susu mendapatkan sebuah ide. Keduanya menuju ke perusahaan yang membuat e-commerce itu. Mereka berharap dengan pangkat Nyonya Yin mereka akan mudah bertemu dengan bagian divisi perdagangan. Namun hasilnya jong. Mereka ditolak meskipun menggunakan nama Nyonya Yin. Karena mereka dianggap tidak membuat janji terlebih dahulu. Namun mereka bertemu dengan Chusun. Chusun menghampiri mereka. Karyawan Chusun ingin menyapanya, namun Chusun melambaikan tangannya. Xiaoya dan Sisi masih tidak tahu jika ini adalah perusahaan Chusun. Akhirnya Chusun mengetahui masalah Susu dan Xiaoya. Dia menawarkan bantuan. Chusun membawa mereka ke sebuah ruangan. Chusun masih tidak mau memberitahukan identitasnya. Namun akhirnya ketahuan juga karena asisten Chusun memanggilnya dengan sebutan Presdirmo. Susu dan Xiaoya kaget kalau Chusun adalah presdir di perusahaan ini. Akhirnya Chusun pun tidak bisa bersembunyi lagi. Dia pun meminta asistennya mengurus masalah toko online Susu dan Xiaoya ini. Xiaoya di sini berusaha membuat Chusun dan Susu pergi makan berdua saja. Xiaoya memberikan dukungan penuh kepada Susu untuk mengurus soal tokonya dengan Chusun. Saat Sisi pulang ke rumah, dia bertemu Nenek Suchan. Rupanya Nenek Suchan memberikan sebuah hadiah berupa tas mahal. Tas ini didesain langsung oleh Nenek Suchan, jadi stoknya hanya ada satu di dunia. Neneknya pun request kepada Susu untuk segera memberikan dirinya cicit. Neneknya berkata sepertinya Suchan sedang dalam mood yang tidak baik. Neneknya memberikan cara bagaimana membuat Suchan tidak marah lagi. Susu pun mengunjungi ruang kerja Suchan. Dia memanggil Suchan dengan sebutan bos. Suchan meminta Susu memanggilnya dengan sebutan suamiku. Karena dia tidak ingin orang rumahnya curiga. Jika ketahuan Suchan akan menuntut Susu. Suchan langsung ke intinya saja. Dia bertanya soal Susu yang pergi mengunjungi grup Wen-nya. Susu aneh, hal ini pun bisa diketahui oleh dirimu. Suchan berkata kalau ponselnya diserbu habis-habisan karena kejadian ini. Dia meminta Susu untuk tidak melakukan kesalahan ini lagi atau tidak dia akan dipecat. Suchan juga bertanya soal hubungan Susu dan Chusun. Lapor bosku. Suchan meminta Sisi mengubah panggilannya. Susu pun mengulang dengan menyebutnya lapor suamiku. Aku dan Chusun hanya teman masa SMP. Kebetulan toko onlineku bermasalah, jadi dia harus ke perusahaan Chusun. Setelah itu mereka pergi makan. Suchan bertanya, sungguh? Sisi menjawab, sungguh. Di sini Sisi juga berkata dia tidak bisa menerima hadiah dari neneknya karena menurut Susu hadiah ini terlalu mahal. Suchan meminta Sisi menerima saja niat baik neneknya itu. Sisi berpikir jelek, mengira Suchan pasti akan memotong gajinya karena tas mahal ini. Suchan mengingatkan Sisi kalau dia masih marah terhadap Susu. Susu ingat bagaimana trik yang neneknya bagikan, cara membuat Suchan tidak marah. Keduanya pun bermain game. Di mana Susu berhasil mengalahkan Suchan. Suchan semakin kesal. Akhirnya Susu pun berusaha mengalah pada Suchan. Dan Suchan pun terlihat senang bisa mengalahkan Susu dalam permainan ini. Dia ingin tos dengan Susu. Namun Suchan sadar kalau Susu bukanlah Shangke. Mood Suchan pun kembali bagus. Suchan tiba-tiba berkata, kamu mandi dulu. Habis itu temani aku tidur. Karena kata-kata ini suasana jadi canggung. Suchan pun segera merevisi kata-katanya. Pola tidur Suchan berubah. Suchan pun jadi tidak insomnia lagi.
Pagi hari Sisi mendapatkan panggilan dari ibunya. Sisi buru-buru ke tempat laundry ibunya. Rupanya ibunya diminta membayar uang sewa segera. Sedangkan uang sewa yang harus dibayarkan justru digunakan ayah Sisi. Jadi ibunya tidak bisa membayar. Sisi pun berniat membayar dan meminta perpanjang waktu sejenak. Sisi akhirnya pergi menemui Suchan. Dia memberikan sebuah sup. Dia menunggu Suchan sampai tertidur. Suchan pun tidak tega membangunkannya. Dia melihat Sisi hampir terjatuh. Dia pun menahan kepala Sisi menggunakan tangannya. Saat kaget dan bangun dari tidurnya, Sisi merasa dia sedang bermimpi buruk. Suchan juga berpura-pura bodoh dan tidak tahu apapun. Sisi yang memang memiliki maksud ini pun menjelaskan maksud kedatangannya. Dia awalnya berputar-putar sebelum ke inti pembahasan. Dia menceritakan kalau neneknya mengetahui Sisi tidur di kursi goyang dan lain-lain. Dia pun menganjurkan Suchan untuk mengubah isi kontraknya. Suchan yang diam dan tersenyum tipis mendengar setiap ucapan Sisi. Sisi pun capek berputar-putar, akhirnya dia bahas ke intinya, di mana dia meminta pembayarannya agak dipercepat setengah. Suchan tanpa pikir panjang menolak permintaan Sisi. Sisi kesal. Lalu Sisi tiba-tiba memeluk Suchan. Dia kesal Suchan tidak menyetujui permintaannya, padahal itu adalah hak Sisi. Suchan langsung terdiam membeku menghadapi kelakuan Sisi. Dia pun berkata, rupanya Sisi orang yang sangat berinisiatif. Dia memandang Sisi. Dia berkata kalau sup yang dibuat neneknya tadi adalah sup kesuburan. Sisi malu, dia pun langsung lari keluar meninggalkan ruangan Suchan. Sisi kesal, akhirnya dia tidur di ruang pakaian. Dia menempelkan jam jadwal dirinya tidak boleh diganggu. Keesokan paginya Sisi membawa beberapa barang. Dia pun ingin menjual kembali barang-barangnya. Xiaoya menemaninya. Rupanya barang-barang ini tidak bisa dijual kembali meskipun Sisi menawarkan dengan harga murah. Hal ini terlihat oleh Shiwei. Sisi pun akhirnya memikirkan cara lain. Dia pun pergi ke sebuah pegadaian. Tapi hal ini pun kembali terlihat oleh Shiwei. Di pegadaian, barang-barang Sisi sangat tidak memiliki harga. Si pemilik pegadaian merasa tertarik dengan tas yang digendong oleh Sisi. Dia menawarkan harga tinggi. Xiaoya malah meminta lebih tinggi lagi bayarannya. Tapi Sisi tidak setuju untuk menggadaikan tas pemberian nenek ini. Pemilik sampai menambahkan biaya, Sisi juga masih tidak mau. Alhasil Xiaoya memberikan saran, gadai sementara saja, nanti baru diambil kembali. Akhirnya Sisi menjelaskan kalau dirinya meminta waktu 3 bulan untuk menebus kembali tas ini. Sang pemilik pun setuju. Saat Sisi pulang ke rumah, nenek bertanya di mana tas yang diberikan neneknya kepada Sisi. Sisi berkata dia menyimpannya. Sang nenek meminta Sisi menggunakan tas itu pada saat acara ulang tahun neneknya nanti. Sisi kebingungan dan hanya bisa mengiyakan saja. Hari H acara ulang tahun neneknya pun tiba, di mana nenek ditemani oleh Sisi. Mereka bertemu Shiwei. Seperti biasa, Shiwei selalu tidak senang dengan Sisi. Dia pun selalu ingin memojokkan Sisi. Dia menantang Sisi untuk bersosialisasi dengan orang-orang di acara ini. Sisi tidak suka diremehkan, dia pun setuju. Dia dan Shiwei menghampiri orang-orang yang hadir di acara. Seperti biasa, Shiwei mau mempermalukan Sisi dengan status sosialnya. Tapi tepat Suchan datang. Suchan pun memberikan hadiah dan menghampiri Sisi. Hadiah Sisi pun dibawa untuk diperlihatkan. Namun hadiah Sisi dikata-katain oleh para tamu. Mereka meremehkan pemberian Sisi. Bahkan Suchan juga sempat protes. Namun Sisi tidak peduli dan tetap memberikan hadiahnya. Tapi nenek malah terlihat senang dengan pemberian Sisi. Suchan pun jadi ikut senang melihat neneknya menyukai pemberian Sisi. Tapi Sisi tetap jadi bahan perbincangan orang-orang karena dianggap pemberiannya kurang pantas. Suchan membantu membela dan menepis omongan orang-orang. Shiwei nampak sangat kesal. Shiwei pun memperlihatkan hadiah pemberiannya. Nenek kaget barang yang diberikan ke dirinya adalah tas yang memang sama persis dengan tas yang dia berikan kepada Sisi. Dia yakin tas ini hanya ada satu di dunia, karena ini didesain sendiri oleh neneknya. Akhirnya hal ini pun jadi masalah. Neneknya meminta Sisi mengeluarkan tas milik dirinya. Suchan sudah yakin ada yang tidak beres. Sisi ke kamar mengambil tas buatan tangannya. Suchan langsung tahu kalau itu barang tiruan. Sisi menjelaskan bahwa tasnya sudah dijual. Rupanya setelah Sisi menjual, Sisi sempat ingin mengambil kembali. Tas itu sudah dijual sama pemilik toko. Sisi ingin mengakui semua itu kepada nenek setelah keluar dari sini.
Namun Suchan merasa Sisi bukan hanya gila uang tapi juga tidak memiliki empati. Dia ingin Sisi diam saja dan ikutin arahan Suchan. Suchan akan menyelesaikan semuanya. Susu dan Suchan keluar menemui nenek. Siwei berusaha mengungkapkan jika barang Sisi ini adalah tiruan. Suchan pun membantu Susu menjelaskan. Suchan pun meminta hal ini sampai di sini saja dan tidak perlu dibahas serta diperpanjang lagi. Suchan tidak ingin acara ulang tahun neneknya jadi acara penilaian tas. Neneknya pun setuju dengan Suchan. Akhirnya acara pun dilanjutkan. Saat malam hari Sisi ingin menjelaskan semuanya kepada Suchan, namun Suchan seperti tidak ingin mendengarkan penjelasan Susu sama sekali. Dia menganggap Susu sama seperti wanita lainnya, yang hanya menggilai uang saja. Dia pun berkata kalau dia ingin tidur. Susu yang tidak bisa berkata apapun hanya bisa sedih dan pergi meninggalkan Suchan. Dia pun menangis semalaman. Keesokan paginya saat sarapan, suasana sangat diam. Nenek sadar mereka berdua sedang berantem. Susu ingin menjelaskan sesuatu kepada neneknya. Suchan memanggil Sisi. Dia merasa hal ini tidak tepat jika dikatakan saat ini. Dia tidak ingin neneknya sedih. Dia hanya minta Susu untuk diam dan temani neneknya melewati hari saja. Saat Suchan di kantor, dia pun membahas dengan asistennya apa yang diminta Suchan selidiki. Rupanya Susu mengirim uang hasil penjualan tas itu ke rekening ibunya untuk membayar tunggakan sewa. Suchan di sini sudah tahu penyebab Susu sangat membutuhkan uang. Asistennya pun sudah menjelaskan keadaan keluarga Susu yang super rumit ini. Asisten di sini memberikan surat penyalipan ilegal. Suchan pun sadar surat ini dikeluarkan pada tanggal Suchan menghadiri pesta Alex. Suchan jadi teringat ucapan Susu dulu yang pernah minta bayaran soal perbaikan mobil Susu. Rupanya apa yang diucapkan Susu semuanya adalah fakta dan bukan ingin memeras uang Suchan. Di sini telah Susu menerima panggilan dari ibunya. Ibunya memberikan berita baik di mana dia berkata kalau bos penyewa yang baru sangat baik. Ibunya bisa menyewa tempat dengan setengah harga dan tidak perlu deposit. Susu senang sekali mendengar kabar ini. Dia merasa bos itu adalah seorang malaikat. Setelah itu Susu pun menerima video call dari Xiaoya. Xiaoya berkata dia ditraktir makan oleh Chusun. Dia pun berkata kalau dia menceritakan soal masalah sewaan ini dengan Chusun. Susu berpikir Chusun lah yang membantunya soal masalah penyewaan ini. Di sisi lain Suchan sedang berlatih untuk menjawab Susu jika Susu tahu kalau dirinya lah yang membantu Susu. Dia pun mencari kata-kata yang tepat, namun Susu mengira Chusun lah yang membantu dirinya. Akhirnya Susu pun membuat janji untuk bertemu dengan Chusun. Bagaimana nasib Suchan yang sedang berlatih kata-kata ini ya? Keesokan Sisi bertemu Chusun. Susu mengucapkan terima kasih atas bantuan Chusun. Tapi Chusun berkata dia bukan orang yang membantu. Bahkan saat Chusun ke sana, tempat itu sudah dijual kepada orang lain. Sisi berpikir sejenak. Dia pun menebak jika orang yang membantunya adalah Suchan. Di sini Suchan masih berlatih mencari kata-kata yang tepat. Suchan mengetahui Sisi masuk ke ruangannya. Dia pun berakting membaca buku. Susu datang membawa sup untuk diminum oleh Suchan. Suchan menunggu Susu mengatakan sesuatu. Susu malah berkata kalau dia sudah tidak ada urusan lagi. Susu ingin pergi, namun ditarik Suchan. Suchan menahan Susu. Dia bertanya, memang tidak ada yang mau kamu laporkan? Misalnya kegiatanmu hari ini. Susu pun menyebutkan kegiatan dia hari ini melakukan apa saja. Susu yang tidak bisa bergerak kemana-mana menjawab sambil memindah-mindahkan kepalanya. Suchan sangat dekat dengan Susu. Susu menjabarkan kegiatannya dari pagi sampai sore. Suchan tidak memperoleh jawaban yang dia inginkan. Akhirnya Suchan memberi kode. Misalnya ada hal yang membuatmu penasaran atau membingungkan. Susu berkata tidak ada. Suchan sedikit kesal. Dia bertanya, apakah pulsa kamu menunggak? Apa kamu tidak menelpon ibumu? Susu berkata, dia ada menelpon ibunya. Dia dan ibunya hanya membahas hal-hal umum saja. Misalnya, tanya makan dan lain-lain. Suchan yang sudah sangat kesal tidak mendapatkan jawaban yang dia mau. Dia pun mengusir Susu untuk pergi. Akhirnya Susu pun membicarakan apa yang ingin didengar Suchan. Susu berkata ada hal aneh, di mana ada seorang bos bodoh yang membeli toko ibunya. Suchan tidak terima dikatakan sebagai bos bodoh. Suchan pun menjelaskan alasan dia membeli daerah situ. Dia merasa daerah itu adalah daerah berkembang, akan menjadi investasi yang bagus ke depannya. Susu pun akhirnya mengucapkan terima kasih bos Yin. Suchan pun tersenyum.
Dia pun berkata dia ingin makan sup. Dia meminta Sese untuk menyiapkan sup ini. Intinya sebagai rasa terima kasih gitu deh. Sese pun meniupkan sup itu dan berniat menyuapi Sechan. Namun posisi mereka sangat dekat. Akhirnya Sechan pun malu, dia pun berkata dia akan melakukannya sendiri. Tidak lama Sese menawarkan diri untuk membaca buku malam ini untuk Sechan. Sechan berkata dia selesaikan kerjaannya dulu. Sese pun berniat pergi, tapi di sini Sechan bertingkah aneh. Sese berbicara lagi dengan Sechan. Sechan pun auto bertingkah yang lain. Sese membahas tentang uang yang dikembalikan itu. Dia membelikan neneknya alat permainan virtual. Dia berjanji kepada Sechan akan membuat neneknya bersenang-senang. Saat Sechan kembali ke kamar, dia melihat Sese sudah tertidur. Dia ingin membangunkan Sese, namun dia ujung-ujungnya hanya menatapi Sese saja. Namun Sese terbangun dan kaget. Dia melemparkan buku ke muka Sechan. Alhasil kepala Sechan harus dikompres. Sese pun memberikan kompensasi membaca buku untuk Sechan selama 2 bulan. Sechan dan Sisi adalah pasangan Tom and Jerry. Terkadang akur, terkadang berantem. Di sini Sisi menerima sebuah panggilan. Rupanya panggilan itu dari mantannya. Mantan Sisi mengajak dirinya untuk bertemu. Sisi awalnya menolak, namun mantannya memaksa. Sisi sempat kaget karena Sechan masuk ke ruang pakaian tanpa bersuara. Di sini Sechan meminta bantuan Sisi memilih dasi karena dia ingin pergi. Sisi menyarankan dasi biru jika ingin bertemu seorang wanita. Rupanya Sechan mengikuti saran Sisi. Di sini Sechan pergi menemui Siwei. Siwei berkedok kalau dia ingin makan di resto ini karena tempatnya yang tertutup dan tidak ingin reputasi Sechan tercoreng karena bertemu wanita lain di saat sudah menikah. Padahal ini adalah trik Siwei, di mana dia sudah membayar mantan Sisi untuk bertemu dengan Sisi di restoran ini juga. Sisi pun muncul di restoran yang sama dan bertemu dengan Sechan. Sechan menyadari Sisi ternyata bertemu dengan mantannya. Sechan sangat kesal. Sechan pun beraksi. Dia mengajak Sisi balikan. Bahkan dia memegang tangan Sisi. Hal ini dipotret oleh orang yang memang sudah masuk ke dalam rencana busuk Sechan dan Siwei. Sisi dengan santai meladeni semua omongan Sechan. Sisi mengiyakan dan berkata dia juga selama ini berpikir Sechan sudah mikir yang aneh-aneh dan ingin menghampiri mereka. Namun tertahan setelah mendengar balasan ucapan dari Sisi. Sisi merasa mantannya ini tidak tahu malu. Sechan merasa Sisi kurusan karena Yin Sechan. Sisi berkata gimana tidak tertekan bersama orang hebat seperti Yin Sechan. Dia sangat berbakat seperti model patung yang sempurna. Dia memuji-muji Sechan. Sechan pun tersenyum mendengar ucapan Sisi. Dia merasa bangga punya suami seperti Sechan. Tidak sampai di situ, Sisi pun semakin lebay. Dia berkata Sechan setiap pagi membangunkannya dengan kecupan selamat pagi, menyuapi dirinya makan kue dan lain-lain. Intinya Sechan dipuji habis-habisan oleh Sisi. Siwei sudah tidak sanggup mendengar ucapan Sisi. Dia pun pergi ke kamar mandi. Sechan pun tidak mau kehilangan momen. Dia pun melakukan selfie. Sisi tidak mau banyak bicara lagi. Dia meminta Sechan untuk tidak mencarinya lagi. Sisi pun pergi meninggalkan Sechan. Sechan mengira dirinya sudah berhasil melakukan misinya. Sisi pun menceritakan apa yang dia alami kepada Xiaoya. Xiaoya tahu Sechan adalah pria busuk. Dia pun kesal dengan apa yang dialami Sisi. Tapi Sisi sangat pintar, dia tahu Sechan ingin menjebaknya. Saat bertemu Sechan, dia sudah merekam seluruh percakapannya dengan Sechan. Jadi dia ada bukti jika Sechan ingin mengancamnya. Tidak lama Sisi menerima sebuah pesan dari Sechan. Dia kembali mengajak Sisi untuk bertemu dan mengancam Sisi menggunakan foto saat dia memegang tangan Sisi. Sechan tiba-tiba meminta Sisi untuk pulang karena ada hal yang mendesak. Sisi pun buru-buru pulang. Rupanya Sechan berkata dia ingin tidur. Seperti biasa Sisi harus membaca buku untuk membuat Sechan tertidur. Tapi di sini sebenarnya Sechan memang mau segera bertemu Sisi. Dia pun bertanya, sebagai istri Yin Sechan, sejak kapan kamu berhak bertemu pria lain secara pribadi? Sisi mengira Sechan membuntutinya. Sechan merasa dia bukan orang kurang kerjaan. Dia hanya kebetulan bertemu saja. Sisi bertanya, apakah kamu mendengar apa yang kami bicarakan? Sechan pura-pura tidak tahu dan bertanya apa yang mereka bicarakan. Sisi berkata tidak ada. Sisi pun mulai curiga Sechan mencarinya dengan sangat agresif. Apakah ingin menanyakan hal ini? Sisi bertanya, apakah kau cemburu? Sechan tidak terima dikatakan cemburu.
Dia meminta Sese untuk tetap menjaga sikap di luar maupun di dalam sebagai istri Suchon. Suchon mengingatkan Sese soal ganti rugi jika membuat nama Suchon buruk. Sese kesal dan merasa Suchon bajingan yang tidak punya empati. Suchon pun dengan tegas berkata, dia tidak berharap orang memiliki empati terhadap dirinya. Jadi dia juga tidak akan memberikan empati kepada orang lain. Suchon pun berkata dia akan ke ruang baca. Dia meminta Sese merenungkan sikapnya. Sese kesal sekesal-kesalnya dengan perlakuan Suchon. Suchon saat di ruang baca dia berpikir tentang kata-kata Sese. Dia pun teringat dengan perlakuan ibunya saat dia masih kecil. Ibunya mendidik Suchon dengan sangat tegas, sehingga Suchon tidak memiliki rasa empati sama sekali. Sese pergi menemui Xiaoya. Dia menceritakan kepada Xiaoya kalau Zegang mengajaknya bertemu. Sese tahu maksud jelek Zegang. Dia tahu Zegang akan melakukan pemerasan. Dia pun berkata kepada Xiaoya untuk menyelamatkannya. Pokoknya Sese sudah menyiapkan bala bantuan jika Zegang berani macam-macam terhadap dirinya. Sese pun pergi menemui Zegang. Seperti dugaan Sese, Zegang meminta bayaran uang tutup mulut. Di sisi lain, Suchon pergi menemui Siwei dan melihat studio baru Siwei. Rupanya di sini Siwei menyatakan cintanya kepada Suchon. Suchon sedikit kaget. Dia mendengar semua ungkapan perasaan Siwei. Namun dia tidak bisa menerima cinta Siwei. Suchon menerima telepon dari Xiaoya. Xiaoya meminta Suchon menyelamatkan Sese segera. Sese pun masih mendengar permintaan Zegang. Zegang berkata dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Sese. Dia melakukan hal ini memang ingin meminta uang kepada Sese. Sese berkata dia tidak takut fotonya tersebar. Dia membebaskan Zegang menyebar foto itu. Sese pun ingin pergi. Namun Zegang merasa ada yang aneh. Dia ingin mengambil tas Sese. Dia sadar Sese merekam pembicaraan mereka. Alat perekam terjatuh. Sese pun lari. Zegang mengejarnya. Sese pun terjatuh. Zegang ingin melukai Sese, namun saat dia ingin melemparkan batu besar, tapi Suchon datang menahan. Dia pun menghajar Zegang. Sese yang masih syok terlihat kebingungan dengan perilaku Suchon. Suchon sangat perhatian, bahkan dia membersihkan luka-luka Sese. Seperti biasa, Sese diomeli oleh Suchon karena masih pergi menemui Zegang. Dia berkata kalau Zegang ingin mengancamnya menggunakan foto yang bisa merusak reputasi Suchon. Di sini Sese merasa dia sangat bodoh pernah menyukai pria seperti Zegang. Tapi akhirnya mereka membahas tentang ciri-ciri orang jatuh cinta. Suchon tidak mau dianggap remeh dan tidak tahu tentang cinta. Sese pun bertanya kepada Suchon, apa itu jatuh cinta? Suchon menjelaskan secara teori. Sese akhirnya mendekatkan diri kepada Suchon. Suchon pun sempat terdiam. Sese bertanya, apakah Suchon merasakan berdebar-debar dan muka merona? Suchon berkata tidak. Sese merasa Suchon sangat kurang berpengalaman dan harus banyak belajar dari dirinya. Suchon pun akhirnya tertantang. Dia pun menarik Sese dan mendekati Sese. Karena Suchon muka Sese memerah, Suchon bertanya, kenapa muka dia memerah? Sese mencari alasan. Mukanya memerah berarti teorinya benar. Meskipun tidak suka jika di posisi terlalu dekat, muka akan otomatis memerah. Ini adalah insting. Suchon pun membebaskan Sese berkata apa sajalah. Sese pun memberikan ide. Dia mengajak Suchon mengunjungi satu tempat yang bisa membuat muka memerah. Rupanya Sese membawa Suchon pergi minum-minum dan makan makanan pedas. Sese sudah minum agak banyak, Suchon hanya menemaninya saja. Namun Sese tiba-tiba teringat sesuatu yang dia lupakan. Di mana tragedi dia mencium Suchon saat kondisi mabuk. Dia bertanya kepada Suchon, apakah Suchon ada datang pada saat di bar? Suchon berkata, kamu tidak mungkin baru tahu sekarang kan? Sese pun malu. Dia pun menutup mulutnya dan kembali minum lagi. Sese berusaha menjelaskan meskipun dengan kata-kata yang cukup kacau balau. Ujung-ujungnya Sese meminta Suchon memecatnya. Suchon setuju untuk memecat Sese dan membuat kontrak baru. Suchon menulis, pihak lain akan menyetujui persyaratan tanpa syarat. Sese tanpa melihat langsung menandatangani perjanjian itu. Suchon memotret perjanjian itu. Sese baru ingin membaca. Setelah Sese membaca, dia kaget dengan isinya. Suchon berkata, lain kali baca dulu sebelum tanda tangan. Tanya dulu kalau tidak mengerti. Suchon meminta Sese menjadi istrinya lagi selama 3 bulan secara gratis. Sese tidak terima, dia pun ingin merobek surat itu. Namun Suchon berkata, aku sudah mengirimnya ke asisten Peng untuk memperpanjang kontrak. Tapi kekesalan Sese hanya sementara karena dia mendapatkan pesan dari Xiaoya.
yang mengabarkan jika Nancy melakukan sesi tanda tangan. Susu memang mengidolakan Nancy, jadi dia sangat semangat dan akan mengikuti sesi tanda tangan itu. Karena mabuk semalaman, Sisi malah tertidur di atas ranjang Suchan. Suchan pun teringat kembali dengan kata-kata Susu, di mana Sisi pernah berkata kalau Suchan membangunkannya dengan memberikan ciuman selamat pagi. Suchan tersenyum dan ingin mencium Susu, namun Susu terbangun dan menahan bibir Suchan. Suchan pun kaget, dia auto beralasan ingin mengambil ponselnya. Suchan jadi salting. Saat Sisi ingin turun dari ranjang, Suchan pun tiba-tiba teringat dengan kata-kata Susu lagi. Dia pun menggendong Susu. Susu kaget dengan kelakuan Suchan. Dia bertanya apa yang Suchan lakukan. Suchan menggendong Susu ke ruang makan. Dia pun berkata, selanjutnya menyuapi kamu makan dengan tanganku kan? Susu kaget Suchan tahu kata-katanya ini. Kamu mendengar rekamanku? Rekaman? Kamu rekam di mana? Tidak ada. Susu langsung mengalihkan. Suchan pun ingin mengambil makanan untuk Susu. Susu yang sudah terlanjur malu langsung pergi meninggalkan ruang makan. Suchan pun meminta Susu memakan sarapannya nanti. Sisi mengunjungi sesi tanda tangan Nancy. Di sini Susu menutupi identitasnya dengan menggunakan topeng. Dia sangat bersemangat. Saat giliran dirinya, dia pun meminta foto bareng dengan Nancy. Nancy tentu saja mau. Nancy bahkan menawarkan diri untuk berpelukan. Susu semangat sekali menerima pelukan idolanya ini. Saat pulang, Susu mendapatkan kabar namanya kembali memasuki trending Weibo. Rupanya foto Susu dan Cegang tersebar di internet. Susu meminta bantuan Xiaoya untuk mengundang beberapa wartawan. Dia akan melakukan konferensi pers untuk membersihkan namanya. Susu dicerca dengan beberapa pertanyaan. Susu juga menunjukkan bukti rekaman dirinya dan Cegang. Namun pertanyaan tidak habis-habis dan memojokkan Susu, di mana mereka mempertanyakan bagaimana awal mula hubungan Susu dan Suchan. Apakah alasan Suchan dan Susu menikah? Susu bingung harus jawab apa. Suchan tiba-tiba menjawab, karena aku mencintainya. Suchan memperjelaskan dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Susu. Dia tidak peduli masa lalu Susu. Intinya Susu sekarang adalah istrinya. Dia pun membawa Susu pergi dari konferensi itu. Suchan mengambil rekaman Susu. Susu pun meminta kembali rekaman itu. Bahkan perjalanan pulang, Susu masih memohon untuk dikembalikan. Suchan masih tidak mau. Susu beralasan di sana ada beberapa privasinya. Suchan merasa tadi di acara kamu siap mempublikasikan privasimu. Susu tadi dalam keadaan genting makanya berbuat demikian. Suchan berkata, oh jadi kamu siap mempublikasikan privasi dan citramu demi melindungiku. Susu beralasan dia hanya ingin menyelesaikan masalahnya saja. Suchan semakin iseng. Dia meminta Susu duduk manis. Dia memutar rekaman itu. Susu pun berkali-kali berusaha menghentikan dan mengambil rekaman itu. Namun Suchan tidak mau mengembalikannya sama sekali. Bahkan rekamannya tidak dimatikan. Alhasil sebuah tragedi terjadi. Keduanya langsung canggung. Suchan berkata, kan sudah aku bilang berbahaya. Susu meminta mematikan rekaman itu. Susu masih minta untuk dikembalikan. Suchan memintanya berjanji. Sisi langsung jawab, aku berjanji. Suchan kaget Sisi menjawab secepat itu. Suchan memberikan syarat untuk berjanji memperpanjang kontrak mereka. Susu awalnya menolak. Suchan kembali memutar lagi rekaman itu. Susu pun mau tidak mau setuju dengan perjanjian itu. Saat di rumah, Suchan dan asisten membahas soal Cegang yang sudah ditangkap polisi, serta penyelesaian tentang pencemaran nama baik Suchan dan Susu. Suchan pun memiliki senjata foto juga. Dia meminta asistennya memposting foto itu dan berikan keterangan yang keren untuk mengangkat nama Suchan. Namun asistennya berkata kalau Sisi sedang dekat dengan Chusun. Susu di kamar sangat bahagia melihat fotonya bersama Nancy. Suchan masuk ke kamar dan mengambil foto itu. Dia menyita foto Susu dengan alasan kalau Susu hanya boleh mengidolakan dirinya. Dia tidak diperbolehkan menyimpan foto lain karena dia istri Yin Suchan. Susu pun tidak mau ambil pusing. Dia bisa mencetak ulang foto itu. Di sini Sisi dan Xiaoya berniat membuka toko di mana Susu mencoba membuat sebuah proposal. Namun Susu belum pernah membuat ini. Bahkan Xiaoya juga tidak paham. Xiaoya meminta Susu meminta tolong Suchan. Susu berkata, apapun yang terjadi dia tidak akan meminta bantuan Suchan. Namun akhirnya Susu dan nenek pergi ke Weimall. Mereka bertemu Suchan. Nenek pun bekerja sama dengan baik, di mana nenek membiarkan Susu dan Suchan pergi berdua. Suchan pun meminta Susu melakukan aktingnya dengan baik karena sudah terlanjur datang. Susu dan Suchan berkeliling. Susu melihat sebuah papan. Dia menjelaskan apa yang dia ketahui dari dunia desain.
dan merek yang terpampang ini menurut dia kurang tepat dan lain-lain. Pokoknya dia tahu seluk-beluk yang terjadi di dunia desain dan masalah kedua merek ini. Sechan cukup kaget dengan pengetahuan yang dimiliki Sese, sampai-sampai Sechan ingin meminta saran. Namun Sese berkata dia hanya mencari tahu masalah dan tidak ada hak untuk melakukan penyelesaian. Sechan tahu Sisi ada maksud makanya datang ke sini, namun Sese masih mengelak kalau dia memiliki tujuan. Saat di rumah Sese masih menunggu kedatangan Sechan, namun dia berusaha tidak terlihat kalau dia ada maksud tertentu. Sechan pun berpura-pura memilih pakaian. Saat Sechan ingin berganti pakaian, Sese tidak mau pergi dan malah menantang Sechan. Sechan pun membuka bajunya dan memojokkan Sese. Ujung-ujungnya Sechan bertanya soal solusi dari masalah yang dijabarkan Sese tadi. Sese pun senang, dia menjabarkan permasalahan dan solusi penyelesaiannya. Sechan pun sudah mengerti, dia pun kembali tanya, "Bicara panjang lebar, sebenarnya apa maumu?" Sese berkata, dia sedang membuat proposal, dia ingin Sechan membantunya. Sechan pun dengan gampang menyetujui permintaan Sese. Saat di kantor, asisten mengabarkan ide yang diberikan Sese sangat bagus dan telah disetujui dan dianggap sebagai ide yang brilian. Sechan merasa pernikahan dirinya dan Sese memiliki dampak positif. Asistennya merasa Sechan telah berubah. Lebih tepatnya Sese telah merubah Sechan yang toksik dan menjadi lebih pengertian sama Sese. Asisten merasa Sechan sudah mulai menyukai Sese. Namun Sechan masih tidak mau mengaku dan mengelak. Saat malam hari Sese memperlihatkan proposalnya, Sechan memberikan komentar yang cukup menyakitkan dan keras. Tapi Sese tidak menyerah dan akan mengubah lagi proposalnya itu. Sese pun melakukan sebuah panggilan dengan Chosun. Dia meminta bantuan Chosun juga. Sechan mendengar pembicaraan dan kepo Sese sedang menelpon dengan siapa. Oke gengs, terima kasih buat teman-teman yang selalu ikuti review Cece ya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti review drama-drama selanjutnya. Bye-bye!